Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kali ini kami akan memaparkan hasil observasi dan analisis mengenai tahapan manajemen proyek pada UMKM Bakmi Bingo. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Dwi Cahya Saputra, 2. Muhammad Afif Hida Prasetyo, 3. Muhammad Rifki Sitarizadi, 4. Muhammad Jamil Zadil Fikri. Di video ini kita akan melihat bagaimana sebuah bisnis kuliner lokal di Tulungagung mengenai operasionalnya secara profesional agar tetap konsisten dan diminati pelanggan. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan proyek di mana segala aspek strategis usaha disusun agar operasional berjalan efektif dan efisien. Visi misi Bakmi Bingo. Visi: menjadikan kuliner malam unggulan di Tulungagung yang menghadirkan cita rasa autentik, harga terjangkau, dan pelayanan terbaik bagi semua kalangan. Misi: mengolah bahan berkualitas dengan standar keberhasilan dan cita rasa tinggi, memberikan pelayanan cepat, ramah, dan profesional kepada pelanggan, menjaga konsistensi rasa serta inovasi menu sesuai tren kuliner, mengembangkan promosi kreatif melalui media sosial untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kesejahteraan tim kerja melalui sistem kerja yang adil dan terstruktur. Perencanaan produksi. Perencanaan UKM Bakmi Bingo mulai diterapkan sejak Februari 2025, menggabungkan dan selanjutnya diakuisisi saham mayoritas oleh GMY Management dengan rincian sebagai berikut. Produksi dilakukan di tempat khusus atau dapur produksi yang terpisah secara lokasi penjualan utama. Jam kerja produksi dimulai pukul 12 siang setiap hari. Kegiatan produksi meliputi 6 hal. 1. Pembuatan topping utama ayam suwir, daging sapi, dan kaldu. 2. Pembuatan chili oil dan bumbu bakaran untuk dimsum serta pentol. 3. Pembuatan minuman dan pelengkap teh dan simple sirup. 4. Pengolahan bahan tambahan, penggorengan kulit pangsit, persiapan bakso pangsit, rebus, bakso goreng, ayam karsi, ayam katsu, dan dimsum. 5. Proses penggulungan mie agar siap diolah saat jam operasional. 6. Proses produksi dibantu oleh 2 orang helper yang bertugas membantu: 1. Mengolah mie dan menggoreng kulit pangsit. 2. Mengantarkan bahan siap saji ke lokasi lapangan atau pasar wage pada pukul 5:30. Menggunakan kendaraan operasional dari kepatian ke dapur produksi. B. Perencanaan lokasi. Lokasi operasional utama berada di Pasar Wage Tulungagung yang dikenal ramai pada malam hari dan strategis untuk menjangkau pelanggan kuliner malam. Pemilihan lokasi didasarkan pada 1. Tingginya aktivitas malam hari. 2. Kemudahan akses kendaraan dan parkir. 3. Kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat. C. Perencanaan pasar dan harga. Target pasar mencakup semua kalangan pecinta kuliner malam, mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga. Harga ditetapkan dalam rentang 10.000 sampai 25.000 per porsi, menyesuaikan tingkat daya beli masyarakat, namun tetap mempertahankan kualitas bahan dan cita rasa. D.
Perencanaan, pemasaran, dan promosi. Promosi dilakukan secara organik melalui platform TikTok dengan strategi FYP alami tanpa promosi berbayar. Konten yang ditampilkan mencakup proses pembuatan mie dan topping, aktivitas kedai malam hari, testimoni pelanggan, dan interaksi sosial di lapangan. Strategi ini terbukti menarik minat pelanggan baru melalui visual autentik dan tren FYP. 2. Tahap penjadwalan. Tahap penjadwalan mencakup pengaturan waktu kerja, pembagian tugas, dan alur kegiatan harian agar produktivitas dan kualitas tetap terjaga. Selanjutnya ada struktur dan pembagian tenaga kerja. Total tenaga kerja 9 orang terdiri dari 1 orang bagian produksi atau bagian masak utama penanggung jawab seluruh proses produksi. Yang kedua ada helper yang berjumlah 2 orang untuk membantu dan backup produksi. Merangkap sebagai driver pengiriman bahan ke lokasi lapangan. 1 orang kasir. Selanjutnya ada 5 orang staf lapangan. Selanjutnya ada sistem kerja dan libur. Sistem kerja menggunakan pola libur bergantian setiap hari, kecuali weekend, yaitu hari Sabtu yang merupakan hari tersibuk. Hal ini menjaga keberlangsungan operasional tanpa mengurangi jumlah pekerja aktif di lokasi. Selanjutnya ada jadwal produksi dan operasional. Produksi dimulai dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Kemudian bahan siap saji dibawa ke pasar lagi pukul 17.30. Jam operasional penjualan dilaksanakan setiap hari pukul 18.30 sampai dengan 23.30. Pada waktu ini semua tim lapangan dan kasir aktif penuh melayani pelanggan. Kegiatan utama operasional meliputi pemanasan topping dan kaldu, penyajian mie dan bahan tambahan sesuai pesanan, dan pengelolaan antrian pelanggan dan kebersihan area. Yang ketiga ada tahap pengawasan. Tahap ini berfungsi untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai standar yang telah ditentukan, serta mendeteksi dan memperbaiki kendala secara tepat. Berikutnya ada pengawas lapangan. Pengawasan dilakukan langsung oleh supervisor produksi dan operasional yang dilanjutkan dengan pelaporan berkala kepada manajer operasional. Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan meliputi yang pertama, memantau kehadiran dan disiplin tenaga kerja. Selanjutnya, mengevaluasi kegiatan produk seperti rasa, kebersihan, dan penyajian. Selanjutnya, mengontrol kesiapan bahan baku dan stok pendukung. Memastikan pelayanan pelanggan sesuai dengan SOP. Melaporkan hasil evaluasi harian kepada pihak manajemen. Berikutnya, ada frekuensi dan prosedur pengawasan. Pengawasan dilakukan setiap hari secara langsung di lapangan. Setiap temuan atau kendala seperti keterlambatan bahan, kekurangan topping, atau penurunan kualitas rasa segera ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama tim produksi dan kasir. Evaluasi mingguan dilakukan untuk membahas kinerja individu, peningkatan kualitas rasa dan pelayanan, efisiensi waktu, dan sumber daya. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita tadi, dapat kita lihat bahwa UMKM Bakmi Bingo telah menerapkan manajemen proyek yang sangat rapi dan terintegrasi. Kunci sukses mereka terletak pada 3 poin utama. Yang pertama, kedisiplinan waktu.
mulai dari produksi di Kepatihan pada jam 12 siang, pengiriman ke Pasar Wage, hingga operasional malam hari yang berakhir pukul setengah 12 malam. Yang kedua, koordinasi yang matang. Semua alur kerja berjalan sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Lalu yang ketiga, pengawasan rutin. Hal ini memastikan kualitas rasa tetap lezat dan konsisten sehingga bakmi Bingo tetap menjadi kuliner malam terpercaya di Tulungagung. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar tentang manajemen proyek di dunia UMKM. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.